Pernah dengar soal sebuah nama yang bisa bikin para penjajah gemetar ketakutan? Bukan, ini bukan nama jenderal atau bangsawan. Ini nama seorang pria biasa dari sebuah pulau di timur Jawa. Senjatanya cuma satu, keberanian. Namanya Sakera. Tapi, yang paling tragis dari ceritanya, pahlawan ini ternyata nggak tumbang di tangan musuh dalam sebuah pertempuran. Dia jatuh justru karena sebuah pengkhianatan. Oke, sebelum kita sampai ke bagian pengkhianatan yang menyakitkan itu, kita harus kenal dulu siapa sebenarnya Sakira ini. Kisahnya itu nggak dimulai dari kemewahan istana atau medan perang yang megah. Sama sekali bukan. Kisahnya dimulai dari keberanian seorang rakyat biasa. Buat ngerti kenapa dia berjuang, kita harus lihat dulu kondisinya. Bayangin deh, waktu itu rakyat Madura hidup dalam penderitaan yang luar biasa di bawah jajahan Belanda. Dan Sakera, dia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri, setiap hari. Melihat bagaimana bangsanya diperas dan direnggut harga dirinya. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Saat banyak orang memilih untuk diam, menunduk, dan pasrah aja dengan keadaan, Sakera membuat pilihan yang berbeda. Dia melihat ketidakadilan yang sama, tapi dia memilih untuk mengangkat kepala dan bilang, "Cukup, aku akan melawan." Dan pilihan untuk melawan itulah yang mengubah segalanya. Perjuangan yang tadinya bersifat pribadi, perlahan-lahan menyulut api perlawanan yang lebih besar. Sakera bukan lagi sekedar orang biasa yang marah. Dia bertransformasi menjadi pelindung bagi rakyatnya, menjadi simbol bahwa penindasan itu bisa dan harus dilawan. Jadi, semuanya itu berawal dari matanya yang udah nggak tahan lagi melihat penderitaan di sekitarnya. Dari situ, dia mulai bergerak, menyerang para penindas dan membela mereka yang nggak bisa membela diri. Dalam waktu singkat, namanya jadi bisikan penuh harapan di antara orang-orang yang tertindas. Reputasinya ini jadi kayak dua sisi mata uang. Bagi penjajah, nama Sakera itu adalah teror. Tapi bagi rakyat, namanya adalah perlindungan. Dia ini bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga cerdas, selalu selangkah lebih maju dari musuh-musuhnya. Inilah yang bikin Sakera jadi sosok yang hampir mustahil ditangkap oleh Belanda. Ya, setidaknya nggak dengan cara biasa. Tapi, setiap perjuangan besar selalu punya resikonya sendiri. Dan bagi Sakera, titik balik dalam kisahnya datang bukan dari tajamnya pedang musuh, melainkan dari bisikan seorang teman. Jadi, pertanyaannya sekarang, setelah bertahun-tahun jadi buronan yang paling licin dan paling ditakuti, gimana ceritanya sang pahlawan ini akhirnya bisa ditaklukkan? Jawabannya cuma satu kata, tapi begitu menyakitkan. Pengkhianatan. Dia tidak dikalahkan oleh kekuatan lawannya, tapi oleh tipu daya dari orang yang dia anggap sebagai kawan. Coba kita lihat deh betapa dalamnya luka dari pengkhianatan ini. Semuanya itu berawal dari kepercayaan. Sesuatu yang Sakira berikan sepenuhnya pada orang yang dianggap sahabat. Tapi kepercayaan itu ternyata dijual demi imbalan dari Belanda. Di tengah malam yang sunyi, saat Sakira paling gak menduganya, pasukan Belanda datang menyergap. Dan untuk pertama kalinya, pahlawan yang tak terkalahkan itu akhirnya jatuh, terperangkap. Penangkapannya memang jadi akhir dari perlawanan fisiknya. Tapi justru dari sanalah lahir sesuatu yang jauh lebih abadi. Babak terakhir hidupnya ini bukanlah tentang kekalahan, tapi tentang bagaimana namanya diukir selamanya dalam sejarah. Setelah ditangkap, ya udah nggak ada lagi jalan keluar. Sakera dihadapkan pada pengadilan kolonial dan vonisnya sebenarnya udah bisa ditebak bahkan sebelum sidang dimulai, hukuman mati. Di satu sisi, seorang manusia memang telah gugur, menghadapi akhir hidupnya dengan kepala yang tetap tegak. Tapi, di sisi lain, sebuah legenda justru bangkit dari abunya. Belanda mungkin bisa menghancurkan raganya Sakera, tapi mereka sama sekali nggak akan pernah bisa memadamkan api semangat perlawanan yang udah ia nyalakan di hati rakyatnya. Kisah Sakera ini meninggalkan kita dengan sebuah pelajaran yang jujur cukup pahit. Pelajaran bahwa terkadang musuh yang paling berbahaya itu bukanlah orang yang terang-terangan menyerangmu dari depan, tapi justru orang yang diam-diam berdiri di sisimu, tersenyum sambil menyembunyikan belati di belakang punggungnya.